Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat serta hidayahnya. Dan tak lupa kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengantarkan kita dari zaman kebodohan ke zaman yang terang benderang. Oke, pertama-tama saya mohon izin kepada Ibu dosen Dr. Sanawiyah serta teman-teman yang saya cintai. Karena Allah Ta'ala. Perkenalkan, saya Muhammad Azril dari Prodi Ahwal Asy-Syakhsiyah. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas PPT saya yang berjudul Asas-asas hukum dan sistem hukum. Adapun penjabarannya sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan materi asas hukum dan sistem hukum. Yang akan saya jelaskan yaitu apa asas-asas hukum, 2. Bagaimana sistem hukum, 3. Apa macam-macam sistem hukum. Latar belakang hukum. Hukum merupakan suatu alat negara yang mempunyai tujuan untuk menertibkan, mendamaikan, dan menata kehidupan suatu bangsa demi tercapainya suatu keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hukum merupakan himpunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Pada prinsipnya, hukum merupakan kenyataan dan pernyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seorang dengan orang lain. A. Asas hukum. Asas hukum merupakan fondasi suatu perundang-undangan. Bila asas tersebut dikesampingkan, maka bangunan undang-undangan dan segenap peraturan pelaksanaannya akan runtuh. Asas hukum adalah pikiran dasar yang terdapat dalam hukum konkret atau di luar hukum konkret. Asas hukum berfungsi antara lain yaitu untuk menetapkan wilayah penerapan aturan hukum pada penafsiran atau penemuan hukum sebagai kaidah kritis terhadap aturan hukum. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pengertian asas hukum adalah bukan merupakan peraturan hukum yang konkret, akan tetapi merupakan pikiran dasar yang bersifat umum atau merupakan latar belakang dari peraturan konkret. Menurut di sini hukum menurut Sudikno Mertokusumo, pandangan asas hukum sebagai berikut, yaitu bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat di dalam dan di belakang. Setiap sistem hukum, hal ini terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkret tersebut. Kalau menurut Sajipto Raharjo menyatakan asas hukum bukan peraturan hukum. Namun, tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Karena asas hukum ini memberikan makna etis terhadap peraturan hukum dan dasar hukum, beliau selanjutnya mengibaratkan asas hukum sebagai jantung peraturan hukum atas dua alasan.
Alasan pertama, asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya sebuah peraturan hukum. Ini berarti penerapan peraturan-peraturan hukum itu bisa dikembalikan pada asas hukum. Asas hukum karena mengandung tuntunan etis, maka asas hukum dibiarkan sebagai jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Sudikno Mertokusumo menyatakan kembali bahwa tak semua asas yang tertuang dalam peraturan atau pasal yang konkret. Alasannya, adanya rujukan pada asas nullum delictum nulla poena sin pravia lege poenali, yang atau bisa juga disebut tiada suatu peristiwa dipidana kecuali atas dasar peraturan perundang-undangan pidana yang mendahulukannya. P. Bagaimana sistem hukum? Istilah sistem hukum adalah terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan hukum. Pengertian sistem adalah sebuah tatanan yang terdiri dari beberapa bagian atau unsur yang saling terkait menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, di mana masing-masing bagian tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan yang sama. Di sisi lain, secara singkat, hukum dapat dimaknai sebagai seperangkat kaidah dalam bentuk peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang memiliki sifat memaksa dan mengikat, berisi dan atau perintah yang wajib dipatuhi, dan ada sanksi yang tegas bagi pelanggar. C. Macam-macam sistem hukum. Macam-macam sistem hukum di dunia tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Perbedaan ini juga sedikit banyak yang mempengaruhi kehidupan sosial yang ada di masing-masing negara. Apabila dilihat dari perspektif sosial legal, salah satu faktor dominan kenapa terjadi perbedaan sistem hukum antara negara tidak lepas dari penjajahan atau ekspansi pengaruh antara satu negara terhadap negara lainnya. Berikut macam-macam sistem hukum di dunia. 1. Sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum yang juga dikenal dengan nama civil law berasal dari Romawi yang kemudian berkembang ke Perancis. Perkembangannya diawali dengan pendudukan Romawi atas Perancis. Pada masa itu, sistem ini dipraktekkan dalam interaksi antara kedua bangsa untuk mengatur kepentingan mereka. Proses ini berlangsung bertahun-tahun, sampai negara Prancis sendiri mengadopsi sistem hukum ini untuk diterapkan bangsanya sendiri. Kedua, sistem hukum Anglo-Saxon atau Anglo-Amerika. Sistem hukum ini dikenal dengan sebutan sistem hukum yang juga dikenal dengan nama civil law. Berasal dari Romawi yang kemudian berkembang ke Prancis. Perkembangannya diawali dengan pendudukan Romawi atau Prancis. Pada masa itu, sistem ini dipraktekkan dalam interaksi antara kedua bangsa untuk mengatur kepentingan mereka, atau juga bisa disebut Anglo-Amerika. Mulai berkembang di Inggris pada abad 11 yang sering disebut dengan sistem common law dan sistem unwritten law atau tidak tertulis. Walaupun disebut sebagai unwritten law, tetapi tidak sepenuhnya benar, karena di dalam sistem hukum ini dikenal pula adanya sumber-sumber hukum yang tertulis. Ketiga, sistem hukum adat. Berkembang di lingkungan kehidupan sosial di Indonesia, Cina, India, Jepang, dan negara-negara lainnya. Di Indonesia, asal mula istilah hukum adat adalah dari istilah adat trek yang dikemukakan oleh Snow Conrad. Kata hukum dalam pengertian hukum adat lebih luasnya artinya dari istilah hukum di Eropa.
karena terdapat peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakat. Sifat hukum adat tradisional yang berpangkal pada kehendak nenek moyangnya. Peraturan hukum adat dapat berubah-ubah karena pengaruh kejadian dan keadaan sosial yang silih berganti. 4. Yaitu sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf atau juga yang bisa disebut orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya. Syariat Islam menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi, baik-baik yang berhubungan dengan akidah maupun amaliyah. Menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju Allah Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.